Hormati Kuasa Usaha Interim KBRI Tokyo, Bapak Tripurna Jaya, yang saya hormati para narasumber, Ibu Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian atau yang mewakili, Profesor Bambang Rudianto dari Wako University, Bapak Ibu peserta webinar sosialisasi platform kerjasama bilateral Indonesia-Jepang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sosialisasi platform untuk menjembatani kerjasama antara pihak Indonesia dengan Jepang yang diinisiasi oleh dua perusahaan dari Jepang dengan penasihat Profesor Bambang Rudianto. Banyak hal yang ingin kita kerjasamakan, namun karena keterbatasan tenaga, waktu, maka kita gunakan teknologi agar inisiasi kerjasama ini bisa lebih cepat. Tanpa memperpanjang lagi, pada kesempatan pertama, kami persilakan Bapak Kuasa Usaha Interim KBRI Tokyo, Bapak Tripurna Jaya, untuk menyampaikan sambutan kuncinya. Bapak Kuai, kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Inung, atas pertanian RI di KBRI Tokyo. Kepada Bapak Ibu sekalian, peserta webinar sosialisasi platform kerjasama bilateral Indonesia-Jepang, Smart Cooperation, para narasumber, Ibu Cordelia Ervina, Profesor Bambang Rudianto, dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya mewakili KBRI Tokyo merasa senang bisa berinteraksi maupun berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya langsung saja to the point, artinya saya ingin memaparkan hubungan Indonesia-Jepang secara umum. Jadi memang hubungan Indonesia-Jepang itu sudah hubungan diplomatik ya, 62 tahun, dan kerjasama bilateral itu mencakup berbagai sektor bidang kerjasama, antara lain misalnya bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, event kerjasama keamanan, dan sebagainya. Jadi KBRI itu memfasilitasi bukan saja hanya pemerintah, tetapi juga swasta, lembaga non-pemerintah, even misalnya mahasiswa sekalipun yang perlu kita bantu. Jadi peran KBRI di sini selain untuk negosiasi, mempromosikan, mencatat, melaporkan, juga adalah salah satu utamanya adalah melindungi masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Jadi Jepang ini merupakan salah satu negara yang strategis untuk Indonesia. Jadi hubungan Indonesia-Jepang perlu terus diperkuat, ditingkatkan, dan diperdalam. Jadi nanti saya akan mulai juga dengan slide pertama, hubungan Indonesia itu. Jadi memang kalau slide berikutnya, jadi hubungan bilateral kita Indonesia-Jepang itu konteksnya juga bisa dalam konteks bilateral, bisa dalam konteks regional maupun multilateral. Jadi kalau kita lihat itu misalnya di ASEAN Plus 3, Jepang adalah mitra ASEAN, jadi dalam konteks kerjasama regional itu, Jepang merupakan salah satu mitra wicara ASEAN yang cukup efektif dan membantu pembangunan di ASEAN misalnya. Dan untuk dalam konteks multilateral di PBB juga Jepang merupakan salah satu negara yang banyak mendukung kepentingan Indonesia, termasuk dalam konteks kerjasama United Nations ESCAP itu, education, social, cultural, dan maupun kerjasama dalam G20 misalnya. G20 itu Indonesia dan Jepang adalah sama-sama negara G20. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu satu-satunya negara ASEAN yang anggota G20. Jadi we have to be proud of ourselves, kita harus bangga karena kita adalah negara G20. Dan
Jepang juga adalah sumber investasi asing Indonesia terbesar sebenarnya, walaupun mungkin tercatat Singapura paling utama, tapi sebenarnya selama 20 tahun lebih terakhir ini investasi Jepang banyak melalui Singapura juga, jadi sebagai proxy atau transit untuk investasi Jepang. Dan Jepang merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Jepang ini not bad loh, ukuran pasarnya juga ada 127 juta penduduknya, dan rata-rata middle class ke atas. Jadi mereka kebutuhan konsumsi juga cukup tinggi, per kapitanya juga besar, artinya mungkin 10 kali lipat kemampuan spendingnya daripada kita. Mereka GDP per kapitanya sudah mencapai $40.000, sementara kita 4.000, lebih sedikit. Dan ekspor Indonesia selain migas juga tentunya non-migas. Nanti saya sampaikan lebih detail lagi. Kerjasama yang terjalin selama ini, yang tadi saya sampaikan, kerjasama politik, antara lain kerjasama antar parlemen, dan maupun kerjasama sister city, province yang telah kita bangun selama ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong politik luar negeri, sebenarnya bukan politik per se, tapi adalah kebijakan luar negeri. Dan kebijakan luar negeri Indonesia itu sebenarnya tercermin dari kepentingan, national interest kita. Jadi kita tidak mungkin mendorong misalnya suatu kerjasama yang tidak menjadi kepentingan nasional. Tadi saya sampaikan ada kerjasama ekonomi, misalnya perdagangan, investasi, itu adalah means atau cara untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kemakmuran Indonesia yang kuat, Indonesia yang stabil dan sebagainya. Jadi trade, investment is means, tools to achieve the main objectives. Jadi termasuk kerjasama investasi tadi. Tentunya dalam konteks kerjasama internasional ini yang harus kita kedepankan adalah harus adanya mutually beneficial cooperation, artinya win-win. Tidak mungkin kerjasama terus mereka hanya dapat, kita nggak dapat ya. Dan seterusnya. Next slide. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ini sudah ada beberapa yang digagas dan didorong oleh KBRI. Nah, ini juga harus ada sama-sama kebutuhan yang sama. Jepang juga ingin mempromosikan kotanya dan daerahnya untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan bisnis, dan maupun people-to-people relations. Jadi ini sangat strategis banget. Artinya saya, KBRI, terus mendorong kerjasama untuk sister province maupun sister city dan kerjasama politik lainnya. Untuk ekonomi, trade, tourism, investment, dan sebagainya. Ada kerjasama keuangan juga, bukan slide ini, tapi yang ekonomi. Coba slide berikutnya. Jadi perdagangan, alhamdulillah kita sudah menikmati surplus cukup lama, walaupun surplus perdagangan kita itu memang semakin lama semakin mengecil karena berbagai hal, karena situasi global juga. Ini saya ngomong sebelum pandemi ya, artinya kalau permintaan global terhadap komoditas alam menurun, artinya ekspor Indonesia ke negara-negara luar juga akan berkurang. Itu mempengaruhi trade balance kita dengan negara mitra dagang kita. Jadi tentunya Jepang juga merupakan sumber wisatawan mancanegara kita yang cukup signifikan. Jadi wisatawan itu bukan hanya diukur dari jumlahnya saja. Mungkin kalau dalam jumlah lebih banyak turis misalnya dari RRT atau dari turis dari Korea, tapi berapa lama mereka stay di Indonesia dan juga berapa banyak mereka spend their money di Indonesia. Dan biasanya kalau turis-turis Jepang itu ya jaranglah yang backpackers atau apa, mereka akan menginap di hotel-hotel berbintang dan expenditure-nya lumayan besar. Dan untuk investment, ini saya perlu ingatkan lagi bahwa buat Jepang, Indonesia adalah salah satu tujuan investasi yang menurut Jepang
sangat potensial dan ingin mereka terus kembangkan. Karena apa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup besar, misalnya punya pasar yang besar dan sebagai pemain kunci di kawasan, punya demographic bonus dan sebagainya. Dan oleh karena itu kan yang dibutuhkan kan kalau untuk membangun sebuah industri, artinya sumber daya alamnya untuk bahan baku dan sebagainya. Jadi Jepang ini kan punya investasi di berbagai sektor, utamanya mungkin manufacturing, otomotif, dan sebagainya. Kita lihat juga investasi mereka di sektor transportasi, misalnya MRT. MRT Jakarta itu perlu diingat itu dibangun oleh Jepang, dan insya Allah sampai dengan Surabaya itu nanti kereta api kencangnya, bukan cepat tapi mungkin semi cepat. Dan di bidang ketenaga kerjaan perlu diketahui bahwa Jepang ini mengalami aging society. Jadi makin lama makin banyak warga negaranya yang usia tua. Jadi dari 3 orang Jepang itu usianya di atas 60. Jadi itu menjadi concern, makanya sebenarnya ekonomi mereka itu udah stagnan ini kurang lebih 15-20 tahun terakhir. Karena kemampuan konsumsi dan sebagainya yang semakin menurun. Dan tenaga kerjanya juga semakin berkurang. Oleh karena itu, kita pemerintah di sini mendorong lebih banyak lagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Jepang. Indonesia ini nomor 4 terbesar di dunia, jumlah penduduk, tapi masih kalah banyak tenaga kerja misalnya Vietnam, hampir 400.000, Filipina hampir 300, Indonesia baru 60.000, jadi masih we need to catch up lah. Ya, tapi itu tadi, pertama tadi soal investasi. Negara itu kalau misalnya iklim investasi sudah bagus, ada transparansi, ada kepastian hukum, dan regulasi yang mudah, itu nggak usah dipromosikan, investasi akan masuk. Ini juga tenaga kerja juga kalau terampil dan punya kemampuan bahasa, dan jumlahnya banyak, itu juga bisa mengakses. Jadi memang PR dalam negeri kita ini banyak untuk urusan ekonomi. Ini juga ada perjanjian, next slide, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Next slide. Jadi IJPA, kita sebut IJPA ini yang dirundingkan selain tarif juga non-tarif, supaya akses produk, barang, dan jasa kedua negara itu semakin meningkat, ada seamless flow dengan rendahnya nilai tarif maupun berbagai hambatan dagang atau investasi yang semakin dieliminir. Tentunya ini sekarang kita lagi mereview IJPA, yang IJPA yang pertama ini sudah disepakati 2010 dan sudah efektif implementasinya. Namun saat ini kita lagi merundingkan untuk yang 2.0, artinya lebih banyak lagi sektor yang dibuka dan peluangnya akan lebih banyak lagi, mudah-mudahan akhir tahun ini, if not next year, akan disepakati. Next slide. Untuk specified skill workers, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada sektor-sektor yang akan dibuka. Kita sudah menandatangani kesepakatan MOC, Memorandum of Cooperation dengan Jepang tahun lalu. Di sektor ini tenaga kerja dibutuhkan. Untuk itu, mari kita persiapkan tenaga kita, tapi selain skill yang memiliki sertifikat yang diakui Jepang, tapi juga harus memiliki skill bahasa. Repot kalau ke negara Jepang punya skill tapi nggak bisa bahasa, nggak bakal diterima. Memang itu bisa dilihat secara spesifik, misalnya untuk sektor tertentu, misalnya nursing atau hospitality atau care worker, itu harus bahasa yang grade-nya lumayan tinggi. Untuk perdagangan, next slide, banyak sekali produk komoditas maupun yang alam maupun yang setengah jadi, barang jadi yang bisa kita potensi untuk kita kembangkan. Terus terang saja banyak produk kita yang masih kalah bersaing dengan produk negara lainnya karena kualitas maupun juga karena standar-standar Jepang ini cukup tinggi. Saya ingatkan lagi bahwa untuk masuk pasar Jepang ini sulit. Tapi kalau sudah masuk pasar Jepang, udah pasti Bapak Ibu bisa mengakses pasar manapun di dunia ini. Karena apa? Karena pasar Jepang standarnya paling tinggi. Saya selalu meng-quote lagunya Frank Sinatra itu, New York, New York. If you can make it here, you can make it anywhere. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengakses pasar Jepang, Bapak Ibu pasti akan bisa mengakses pasar Eropa maupun Amerika. Jadi kita mengencourage orang Indonesia berbisnis sama Jepang, supaya standar kita meningkat juga dan sebagainya, karena pasarnya cukup besar. Jepang ini 5 kali lipat lebih besar daripada, atau
katakanlah Inggris, Italia, Perancis, itu jauh lebih kecil dari jumlah penduduk Jepang. Jadi Jepang ini lumayan besar. Dan banyak direct flights dan lebih dekat, jauh lah dibanding dengan Eropa maupun Amerika. Banyak nanti bisa dilihat 20 produk impor Jepang dari Indonesia. Jadi saya mendorong pelaku usaha, UKM khususnya, untuk lebih banyak lagi bermain-main ke Jepang. Pasar Cina penting, tapi Jepang ini perlu dilihat lagi. Pasarnya cukup besar, tapi tantangan memang untuk bisa kita masuk ke sini. Tapi ya itu harus memenuhi standar Jepang. Ini sektor pertanian. Banyak yang kita bisa garap di sektor pertanian. Ibu Inung telah banyak mendorong kerjasama di berbagai bidang untuk joint research, magang petani, investasi, maupun penelitian dan perdagangan ekspor. Memang tadi ada beberapa komoditas yang memiliki hambatan teknis, SPS misalnya, untuk buah mangga belum bisa mengakses pasar Jepang karena hambatan lalat buah. Dan juga ada produk-produk perkebunan, misalnya kelapa sawit yang kemungkinan tahun depan harus mandatori dengan RSPO. Namun kita saat ini sedang intensif negosiasi agar akses produk sawit kita yang ISPO itu juga masih tetap bisa masuk. Untuk bidang keuangan, banyak juga produk-produk keuangan yang bisa kita terus dorong di Jepang. Samurai Bond sebagai bentuk utang pemerintah. Dan sektor perhubungan tadi, sektor transportasi, MRT maupun pelabuhan misalnya, dan kehutanan. Sektor kehutanan ini juga penting karena kita salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, dan kita butuh sekali ekspertis dari Jepang untuk menciptakan hutan yang semakin sustainable dan produk-produknya juga dapat pengakuan dunia. Karena memang terus terang untuk produk-produk alam ini, hambatan tantangan Indonesia adalah bagaimana meyakinkan dunia bahwa produk kita telah memenuhi standar lingkungan, standar kesehatan, maupun standar-standar misalnya labor. Memang banyak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, misalnya child labor itu juga menjadi syarat juga karena perdagangan global ini yang semakin terbuka. Karena memang di era globalisasi, di era free trade, di era digitalisasi, ini informasi ini menjadi the new currency. Jadi kalau kita tidak menyampaikan, tidak bisa memberikan informasi yang akurat, yang tepat dan benar, itu nanti orang lain akan mencari referensi yang lain. Dan Indonesia, pemerintah bersama swasta, saya harapkan dapat bahu-membahu, termasuk dengan dunia pendidikan, agar kepentingan Indonesia vis-a-vis dengan Jepang bisa lebih meningkat lagi, sehingga tujuan akhir tadi menciptakan masyarakat Indonesia yang maju dan sebagainya kuat itu dapat tercapai. Mungkin saya juga ingin terus terakhir ucapkan terima kasih panitia telah mengadakan acara ini supaya lebih paham lagi tentang kerjasama dengan Jepang dan pentingnya memperkuat hubungan Indonesia-Jepang agar Indonesia lebih dapat keuntungan dari kerjasama bilateral dan kualitas hidup tentunya kita bisa terus meningkat diiringi dengan kualitas SDM. Tadi buat apa demographic bonus tapi kalau kualitasnya masih unskill atau yang belum skill. Jadi saya harapkan kerjasama dengan Jepang dimanfaatkan semaksimal mungkin, bukan saja besar-besar tapi termasuk UKM. Demikian Ibu Inung, atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuasa Usaha Interim, Bapak Trimurna Jaya atas sambutan yang demikian komprehensif. Bapak Puai, kami laporkan pada kesempatan ini peserta sebagian besar berasal dari bidang pertanian 55%, lalu dari pendidikan 22%, sosial budaya 20%, dan sisanya itu bidang lain. Dan sebagian besar juga berasal dari organisasi pemerintah sebanyak 40%. Dan yang sangat menarik,
dari lembaga pendidikan yang cukup relatif besar juga, sama dengan dari lembaga swasta sebesar 20%, Pak Kuai. Jadi kami berharap setelah webinar ini, maka kita akan banyak menginisiasi kerjasama ke depan. Terima kasih Bapak Kuai, kami sampaikan, dan pembicara berikutnya adalah Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian yang akan diwakili oleh Kepala Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Administrasi Atas Pertanian, kepada Ibu Cordelia Erwina, kami silakan. Silakan Ibu Lia. Masih di mute Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Tri Purnajaya selaku Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Tokyo. Yang terhormat Profesor Bambang Rudianto dari Wako University dan para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf ke Bapak Kepala Biro KLN, Bapak Ade Chandra yang berhalangan hadir karena beliau sedang mengikuti Diklat PIM 2 dan menugaskan kami untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini. Saya sendiri, Cordelia Ervina, saya baru saja ditunjuk menangani pinjaman dan hibah luar negeri dan atas pertanian. Namun demikian, saya mencoba berkontribusi pada kesempatan webinar ini dengan kapasitas yang saya miliki saat ini. Saya melihat topik membangun konektivitas multisektor dari kerjasama pertanian, khususnya dalam kerangka kerjasama Indonesia-Jepang, sangat strategis. Karena di era globalisasi ini tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa bertahan tanpa kerjasama dengan negara lain. Tema ini juga cukup menarik bagi kami, Pak, karena untuk meningkatkan produksi dan memperkokoh ketahanan pangan di tengah pandemi COVID seperti sekarang diperlukan kolaborasi multisektor, baik itu pemerintah, petani, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat. Izin Bu Inung bisa ditampilkan slide dari saya, Bu. Baik. Next, Bu. Next. Saya akan memulai presentasi saya dengan menampilkan neraca perdagangan sektor pertanian. Dari data yang kami dapat dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, neraca perdagangan sektor pertanian mengalami surplus sebesar 1,06 USD, dan hal ini saya cukup menggembirakan karena di masa pandemik seperti ini sektor pertanian masih bisa tumbuh dan memberikan tambahan devisa bagi negara. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan yang cenderung positif dan untuk mendongkrak volume ekspor komoditas pertanian, Menteri Pertanian Bapak Sahrul Yassin Limpo memberikan arahan untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian dengan target 300% selama 5 tahun, dan ini senada dengan diupayakannya untuk menekan laju impor. Next, Bu. Next, oke. Indonesia terus berusaha untuk melakukan penetrasi pasar produk pertanian ke berbagai negara, dan untuk pasar Jepang sendiri, komoditas yang diekspor seperti pada slide berikut. Oh, sorry Bu Inung, next-nya, before. Oh ya, yes. Dari ekspor yang paling optimal menyerap pasar di Jepang adalah karet alam, yaitu mencapai 98% dari total potensi pasar ekspor di Jepang dengan volume 505.000 ton. Selanjutnya, produk minyak nabati dan lemak terdiri dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak nabati lainnya, termasuk juga margarin, dengan volume 335 ton. Kemudian ekspor berikutnya adalah kopi dan kakao. Sebagai informasi, kopi yang diekspor ke Jepang berupa green bean. Kemudian ekspor kopi juga baru mencapai 45% dari total potensi ekspor. Sementara itu, ekspor kakao Indonesia ke Jepang sebagian besar telah berupa produk olahan antara lain butter, fat, dan oil, kemudian bubuk, pasta, dan sedikit sisanya berupa biji asalan. Kemudian jenis rempah yang banyak diekspor ke Jepang adalah lada, di mana lada Indonesia menguasai hampir 100% pasar Jepang.
Dari gambaran ekspor ini menunjukkan bahwa memang ekspor komoditas ekspor ke Jepang didominasi oleh subsektor perkebunan. Namun terdapat juga ekspor komoditas hortikultura dan tanaman pangan meskipun kinerjanya belum optimal. Untuk komoditi buah, realisasi ekspor nanas itu mencapai 99% dari potensi ekspor yang ada. Sementara untuk ekspor buah lainnya, potensinya memang masih dalam proses tergarap, karena memang belum banyak tergarap, maksud kami, karena kendala teknis persyaratan keamanan dan kesehatan pangan segar yang diberlakukan oleh Jepang, khususnya terkait dengan lalat buah. Sebenarnya dalam konteks IJPA, kita bisa berpotensi mengekspor pisang dan nanas kita ke Jepang dengan akses pasar maksimal atau TBM 0%. Next Bu Inu. Dalam konteks impor, pada tahun 2019, teh menempati urutan terbesar, yaitu mencapai 200 ton, diikuti oleh komoditas peternakan seperti kulit dan jangat, pakan hewan masing-masing 83 ton dan 524 ton. Kita juga masih mengimpor kedelai sebanyak 478 ton dari Jepang dan beberapa komoditas lainnya seperti yang tertera pada slide berikut. Next, Bu Inung. Next slide. Izin Bu Inung, next slide. Oke. Dari data ekspor impor komoditas pertanian ke Jepang, terdapat beberapa komoditas unggulan untuk ekspor yang masih terbuka peluang dan berpotensi besar masuk ke pasar Jepang. Di antaranya masing-masing subsektor bisa kita lihat pada slide yang ada pada layar. Untuk perkebunan yang utama masih unggulan adalah kopi, kakao, dan kelapa jambu, mete, lada, vanili, pala, dan vanili. Kemudian andalannya masih kelapa sawit, karet, teh, dan cengkeh. Dan untuk pengembangannya, Ditjen Perkebunan saat ini sedang mengembangkan kayu manis, nilam, dan sagu. Kemudian untuk tanaman pangan, masih komoditas unggulannya adalah beras, jagung, ubi jalar, talas, porang, kacang hijau, dan kacang tanah. Untuk produk hortikultura, untuk di buah adalah nanas, manggis, pisang, mangga, jeruk, salak, dan durian. Kemudian untuk sayuran ada kubis, polong-polongan, bawang merah, selada, dan tomat. Kemudian untuk biofarmakanya ada kunyit, jahe, kapulaga, zaitun, dan saffron. Kemudian tanaman hiasnya ada mawar, krisan, lili, dan anggrek. Untuk peternakan yang utamanya adalah pangan segar seperti sarang burung walet, ada juga daging unggas dan olahan, dan ada juga hewan hidup seperti kambing dan domba. Kemudian untuk andalannya masih babi unggas, dan hewan hidup lainnya. Untuk pangan segar dan olahan ada masih sama Pak, masih sarang burung walet, daging unggas, dan olahan serta obat hewan. Next. Kementerian Pertanian selalu mengupayakan peningkatan produksi berorientasi ekspor. Hal ini memang seperti saya sampaikan sebelumnya, hal ini memang sejalan dengan program yang digagas oleh Menteri Pertanian, yaitu Gerakan 3 Kali Ekspor, atau biasa kami sebut dengan GRATIEX. Gerakan peningkatan ekspor pertanian ini adalah untuk menyatukan kekuatan seluruh pihak pembangunan pertanian dari hulu sampai dengan hilir. Di antaranya untuk mendorong pengusaha dan eksportir agar melipat gandakan lalu lintas ekspor pertanian menjadi 3 kali lipat dengan gerakan 3 kali ekspor ini. Selain itu, di sisi produksi, Kemtan terus melakukan inovasi untuk peningkatan produktivitas dan mutu komoditas pertanian. Dengan demikian, maka keinginan untuk meningkatkan kinerja ekspor akan lebih terbuka. Sejalan dengan itu, Kementan juga mengoptimalkan peran Atase Pertanian sebagai ujung tombak untuk melakukan market intelligence. Next, Bu Inung. Dalam rangka percepatan program GRATIEX ini, Biro KLN saat ini sedang mengembangkan sebuah platform e-commerce yang bertujuan untuk
memfasilitasi secara optimal bagi para eksportir dan pengusaha pertanian serta petani produsen di dalam negeri untuk dapat memasuki pasar ekspor di berbagai negara dengan pendampingan penuh dari Kementerian Pertanian, mulai dari pembuatan profil komoditas, promosi komoditas, pengurusan berbagai jenis dokumen perizinan impor, logistik, dan juga keamanan transaksinya. Platform ini nantinya akan memiliki dua model, yaitu B2C dan B2B. Satu lagi yang menarik dari platform ini adalah keterlibatan para petani milenial dalam mengelola platform e-commerce dengan mengambil peran sebagai agregator, sehingga para petani produsen juga bisa merasakan manfaat langsung dari keberadaan platform ini. Next. Dan sebagai skenario arus platform yang sedang kami bangun di Biro KLN ini, kami mencoba mengoptimalkan peran kami di berbagai diplomasi, baik itu regional, bilateral, dan multilateral, untuk mempercepat penetrasi pasar ke negara tujuan ekspor. Dan kami juga ingin melibatkan dukungan dari para diaspora di negara tujuan sebagai buyer ataupun promotor untuk bisa berpartisipasi dalam mempromosikan platform ini. Next. Saat ini pengembangan platform masih terus dilakukan dan masih terus dibahas dengan melibatkan perwakilan unit-unit teknis guna mendapat masukan dan menyempurnakan platform. Insya Allah platform ini akan segera di-launching bila sudah firm dan sudah mendapat persetujuan dari pimpinan. Dan dalam kesempatan ini kami juga mencoba mengajak Bapak Ibu yang ada dalam forum ini untuk bersama-sama memberikan masukan dan mempromosikan platform e-commerce yang sedang digagas oleh Kementerian Pertanian. Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Cordelia atas pemaparannya yang demikian komprehensif tentang peran serta kami di perwakilan dan juga upaya-upaya untuk memperluas perdagangan dan kerjasama serta investasi di sektor pertanian. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, pembicara berikutnya, pembicara inti yaitu Profesor Bambang Rudianto sebagai penasehat dari pengembang platform Smart Corporation. Kami persilakan kepada Prof. Bambang Rudianto kesempatannya untuk menyampaikan bahan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Bapak Ade Chandra yang diwakili oleh Ibu Lia, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Tri Purnajaya, Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Yang terhormat Ibu Sri Nuryanti, atas pertanian di KBRI Tokyo. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang platform yang kami idekan dari Jepang. Dan sebelumnya akan saya perkenalkan, tadi sudah diutarakan oleh Ibu Inung, bahwa ada dua perusahaan yang terlibat dalam proyek ini. Sebetulnya bukan dua tetapi tiga, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Untuk itu saya ingin perkenalkan dulu Mr. Kimura dan Mr. Ota yang hadir di sini juga. Kimura-san, Ota-san, imasu ka ima? Chotto go hatsugen onegai shitai to omoimasu. Kimura-san, Ota-san wa irasharuんでしょうか? おります。プログレの小田と申します。よろしくお願いします。じゃあ、Otaさん、なんか一言ご出資とか私が訳しますので。はい。はい。そうですね。弊社ですね。
セールスフォースという、IT のプラットフォームをベースにして、世の中のプラットフォームを変えるような会社でございます。で、今回、そのインドネシアの関係の機会をいただきまして、そのプラットフォームの部分のところに我々として入って、インドネシアと日本のビジネスの交流をより活発にするサポートをしたいと考えておりますと。はい。Jadi nama saya Ota, saya mempunyai perusahaan namanya Frogwell di Tokyo dan pekerjaan perusahaan saya terutama dalam bidang IT dan pada kesempatan kali ini saya ingin membantu Indonesia untuk membuat suatu platform IT yang bisa membantu menjual misalnya produk-produk atau jasa dari Indonesia ke Jepang. Demikian penjelasan dari saya. Kimura-san imasu ka? Kimura-san. 入ってはいるんですが。木村さんは音声が多分できないかな？今、音声がちょっと今、あれですね。木村です。今、ミュート解除されました。はい。じゃあ、木村さんの方から、ちょっと説明と自己紹介お願いします。はい。はじめまして。はい。はじめまして。木村と申します。株式会社アウロンの木村と申します。私は日本で医療と福祉の事業を携わっておりまして、さらに IT コンサルタントをしております。今回はバンバンさんと協力してスマートシターシティ、スマートシターコーポレーションのシステム開発と社会にマッチしたようなビジネスをドライブさせるようなプラットフォームの作りに協力してやっております。Nama saya Kimura, saya adalah kepala perusahaan yang bernama Aulon. Perusahaan saya biasanya terlibat dalam bidang IT, khususnya dalam hal medis dan hal lainnya yang terlibat di Jepang. Dan pada saat ini saya ingin membantu secara langsung Indonesia untuk membuat suatu platform yang berguna bagi Indonesia dan juga berguna bagi pemerintah daerah di Jepang. Demikian penjelasan dari saya. Kimura-san, yoroshiii desu ka? Hai, gamen kyou ita shimasu. Hai. Mr. Kimura akan memperkenalkan sistemnya dulu, demonstrasi dari sistemnya seperti ini. Dozo. はい。今回のプラットフォームですけども、まずトップページはこのようになっております。Halaman depannya seperti ini nantinya diharapkan. まだモックサイトですので、投稿が入っているわけではございません。Dan belum ada data yang masuk, informasi yang kami tampilkan untuk sementara ini. このプラットフォームの特徴は3つあります。Ada 3 kekhususan dari platform yang akan kita buat nantinya. 一つが持続可能な社会のためのパートナーシップと、担当者に直接ダイレクトにコンタクトを行うことができる。それと多言語対応です。Jadi keistimewaan dari platform kami itu yang berhubungan dengan Sustainable Society, SDGs. Host KBRI itu siapa? Kemudian yang kedua adalah usernya nanti bisa berkomunikasi langsung. Dan yang ketiga rencananya mempunyai 3 bahasa, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. プラットフォームに、ご自身の経験だとか知識、知恵、そういったものを投稿いたします。その際に、産業などの区分、カテゴリーと、地域、それを、SDGs の目的に合わせて、選択項目を行って投稿するという流れです。Ya, yang mempunyai user ID atau anggota dari platform ini berhak untuk membuat kategori bidang apa yang ingin dia promosikan atau dia minta dalam platform tersebut. Kemudian ini disesuaikan dengan goal SDGs di yang nomor berapa dari 17 SDGs ini. Kemudian targetnya apakah dari Indonesia ke Jepang ataukah dari Jepang ke Indonesia. ダイレクトコミュニケーションの部分は、ユーザーは直接ダイレクトに記事を投稿した方に対して、コンタクトをすることができます。Untuk komunikasinya direncanakan langsung dari
user ID yang di Indonesia dan user ID yang di Jepang. Tetapi perlu persetujuan dari penyelenggara dulu. もちろん、アカウントを持ってなければ直接のコンタクトはできません。 Tentu saja apabila tidak mempunyai account tidak bisa kontak langsung. Jadi kami yang menyediakan account tersebut kedua pihak. 左側の、記事、要は投稿される知恵、知識、経験、こういったものは、グローバルに公開はされますけども、直接的な、コンタクトの情報はログインされた方しか見れない、そういうふうな仕組みです。Tentu saja informasi yang bisa dibuka di website itu akan dibuka semuanya, tetapi untuk demand and supply antara dua pihak, antara pemerintah daerah, antara dua staf tersebut itu diharapkan langsung dan itu tidak dibuka komunikasinya. 最後に、多言語対応です。現在、英語と日本語をスイッチングさせております。さらに、ここにインドネシア語。 Sementara ini hanya dua bahasa, Inggris dan Jepang, dan kami rencanakan berikutnya adalah bahasa Indonesia, dan kami minta bantuan Anda nanti untuk men-switch dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya. 実際のサイトもこちらになります。 Ini yang sudah kami buat sekarang, sampai sekarang. 投稿された知識、経験にアクセスを行い、欲しい情報を得ることができる。 Nggak bisa di-switch ya Pak Riki, jadi webinar. Jadi, maaf, Ibu Inung suaranya masuk ya? Ya. です。はい。Jadi ini yang sudah kami buat, di mana semua data ini kami masukkan dalam database. Data yang dibuka akan bisa dilihat oleh siapa pun, tetapi komunikasinya itu hanya antara dua orang yang mempunyai hak untuk berkomunikasi atau mendapatkan account dari sistem kami. Demikian penjelasan dari saya. Yoroshii desu ka? はい、以上です。はい。じゃあ、ちょっと私の方から情報共有します。はい、 Demikian penjelasan dari Mr. Kimura. Kemudian adalah penjelasan dari saya sendiri. Jadi kita namakan adalah Smart Corporation, adalah suatu platform kerjasama multisektor antara Indonesia dan Jepang. Nama saya Bambang Rudianto, biasa dipanggil Rudi, tetapi kalau di Jepang, orang Jepang bilangnya R sulit, jadi lebih banyak saya dipanggil Bambang. Atau kalau dari anak-anak mahasiswa saya biasanya dipanggil Bambang Sensei. Sensei itu adalah guru. Saya sekarang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Wako University untuk program S1 dan S2. Dan baru saja ada 5 mahasiswa Indonesia saya yang lulus dan pulang ke Indonesia, tetapi hari ini mereka sudah balik lagi ke Jepang dan rencananya akan bekerja di Jepang. Tadi tampilan platformnya sudah dijelaskan oleh Mr. Kimura. Latar belakang saya sendiri, sebelum saya bekerja sebagai profesor di Wako University, saya pernah bekerja di UNCRD, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang letaknya di Nagoya. Kemudian saya juga pernah bekerja di JICA. Saya pernah bekerja yang berhubungan dengan masalah bencana di ADRC di Kobe. Dan saya pernah menjadi visiting researcher di Amerika di Cornell University. Kemudian latar belakang pendidikan saya, SMA-nya di Malang, pernah masuk IPB, ikut AFS di Belgia, dan pernah masuk ITB Geodesi. S1 saya dari Jepang karena saya programnya Pak Habibie di fase yang kedua atau dinamakan OFB2. Kemudian S2-nya di bidang lingkungan dari Tsukuba University, dan S3 saya lebih banyak di bidang ekonomi dari Tokyo University. Ingin saya terangkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana situasi Jepang pada saat ini. Pada bulan April setelah ada pandemi Corona, sangat jarang sekali orang keluar, dan pada waktu itu bunga sakura mekarnya bagus sekali kebetulan. Kemudian ini di daerah Kawasaki di mana saya tinggal, pada saat ini lebih ramai lagi karena sekarang sudah
hampir diperbolehkan semua keluar, tetapi dengan kehati-hatian yang khusus. Latar belakang dari Sister City yang ingin saya idekan ini sebetulnya berlatar belakang dari Sister City yang selama ini terjadi. Tadi sudah dipresentasikan oleh Bapak Tri, bahwasanya di antara Indonesia dan Jepang sudah ada 17 jalinan Sister City antara Indonesia dan Jepang. Tetapi kalau kita lihat hubungan antara Indonesia-Jepang yang sekarang mungkin sudah lebih dari 60 tahun, berarti 2 tahun sekali saja terjalin, kalau dirata-ratakan ya, terjalin hubungan antara Sister City Indonesia dan Jepang. Jadi karena ini membutuhkan waktu dan energi. Dan kebanyakan juga hubungan Sister City selama ini hanya formalitas dan banyak programnya yang kurang berjalan. Kemudian dalam kondisi pandemi corona seperti ini, kami membuat ide karena pertemuan secara fisik dibatasi, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Jepang, dalam arti berkomunikasi dengan Jepang secara langsung. Dan kebetulan ada 3 tawaran dari perusahaan Jepang, teman-teman saya ini, untuk membuat platform tersebut. Dan platform ini dinamakan Smart Corporation atas usulan dari Ibu Moderator, Ibu Dr. Sri Nuryanti atas pertanian, dan karena itu namanya adalah Smart Corporation. Saya berikan contoh kira-kira bagaimana alurnya. Yang pertama ini sudah diungkapkan sendiri oleh Ibu Moderator, misalnya saja bunga krisan dari Kabupaten Probolinggo itu ingin diekspor ke Jepang. Tadi sudah dipresentasikan oleh Bapak Tri, bahwasanya untuk ekspor ke Jepang itu sulit sekali, karena Jepang menginginkan kualitasnya sesuai yang mereka inginkan. Jadi standarnya standar Jepang yang tinggi sekali. Kemudian bagaimana bisa mencapai kualitas siap ekspor ke Jepang, itu saya pikirkan, dan karena saya lebih dari 30 tahun sudah tinggal di Jepang, orang Jepang itu tidak gampang menerima barang-barang baru dari luar negeri. Bukan karena mereka tidak suka luar negeri, tetapi mereka menginginkan standarnya seperti standar Jepang. Dan oleh karena itu, platform ini ingin menawarkan dulu, misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi atau perusahaan siapa yang berkembang bisnis ini, kemudian Kabupaten Probolinggo misalnya, bisa menuliskan kebutuhannya untuk teknologi ekspor bunga krisan. Dan itu informasinya bisa di-upload dengan memakai user ID khusus yang kita berikan, dan mereka bisa, stafnya bisa mengupload data-datanya di internet. Kemudian dari platform ini, kita yang di Jepang menawarkan ke beberapa pemerintah daerah di Jepang atau asosiasi yang berhubungan dengan bunga krisan misalnya. Misalnya, ada salah satu pemerintah daerah Jepang yang berminat. Saya berikan contoh adalah Aichi Prefecture, karena Aichi Prefecture sekarang adalah pembuat bunga krisan yang terbesar di seluruh Jepang. Kemudian apabila Aichi Prefecture berminat, maka bisa bekerja sama dengan Kabupaten Probolinggo. Salah satunya adalah mengirimkan staf dari pertanian bunga krisan di Aichi ke Kabupaten Probolinggo dan mendidik petaninya di sana untuk membuat bunga krisan sesuai dengan standar Jepang. Kalau dengan cara bukan orang Jepang yang melihatnya langsung, kadang-kadang kualitasnya tidak bisa dijamin oleh orang Jepang. Itu yang kami idekan. Kemudian apabila ini sudah terjalin dan Kabupaten Probolinggo dan Aichi Prefecture setuju,
maka bisa berkomunikasi langsung yang tadi sudah diutarakan oleh Mr. Kimura, akan dibuat user ID khusus untuk dua pihak dan silakan bekerja sama langsung. Yang kita namakan Smart Corporation karena hanya memakai internet saja. Jadi platform yang saya utarakan barusan dari Kabupaten Probolinggo ke Aichi Prefecture itu adalah yang di bawah ini, Kabupaten Probolinggo, karena kita dalam salah satu anggota dari developing country atau negara berkembang, itu mengutarakan keinginan kita ke platform, dan dari platform ini secara fisik dan non-fisik kita promosikan ke Jepang. Kemudian misalnya Aichi Prefecture setuju, akan mengontak langsung Probolinggo. Tetapi bukan saja dari Indonesia ke Jepang yang saya idikkan, kadang-kadang juga orang Jepang juga ingin tahu Indonesia. Nah, untuk ini misalnya ada suatu good practice atau knowledge dari pihak Jepang yang ingin ditransfer ke Indonesia, itu silakan juga mengupload informasinya ke platform kami, dan ini diutarakan ke Indonesia. Untuk orang Indonesia, ini suatu ide yang bagus dari Jepang. Mungkin ini menarik, dan pihak Indonesia bisa juga langsung kontak ke orang Jepang yang mempunyai knowledge atau good practice tersebut. Jadi kedua pihak bisa terjadi langsung. Kemudian pembuat penyelenggara platformnya yang kita namakan Sekretariat 1 adalah Aulon, perusahaannya yang tadi Mr. Kimura, kemudian Frogwell, Mr. Ota, Aid Global Human Resources, Mr. Saito tidak hadir di sini, tetapi saya juga membantu banyak dari ke perusahaan ini. Kemudian kalau hanya 3 perusahaan Jepang ini akan tidak fair, karena kebanyakan perusahaannya tujuannya adalah profit. Yang saya idekan harus ada suatu sekretariat lain yang melihat, supervisi apakah benar ini dua pihak ini benar secara informasinya dan benar untuk bisa bekerja sama. Yang saya pikirkan adalah yang pertama, karena saya pernah bekerja di sini, United Nations Center for Regional Development, dan saya sudah menghubungi direkturnya secara langsung untuk kerjasama tentang ini. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan UCLG, United Cities and Local Government Asia Pacific, yang letaknya kebetulan di Jakarta, dan kebetulan ketuanya adalah teman saya sendiri. Jadi kalau United Nations diartikan adalah hubungan antara negara united dalam satu wadah. Kalau United Cities and Local Government berarti beberapa kota dan pemerintah daerah tergabung dalam suatu wadah yang dinamakan UCLG ini. Jadi kalau ini bisa menjadi sekretariat 2 atau yang mensupervisi kegiatan kami, akan lebih fair lagi. Kemudian kami juga banyak dibantu platform kami oleh KBRI di Tokyo, kemudian Kementerian Pertanian, dan Bank Indonesia khusus untuk UMKM di Indonesia. Dan kami juga meminta kerjasama dari Anda sekalian yang hadir di sini apabila ingin bekerja sama membuat platformnya, tentu saja misalnya perusahaan IT yang di Indonesia, karena mungkin menu-menu yang cocok di internet untuk orang Indonesia akan berbeda dengan yang di Jepang. Nah, itu mungkin kami perlu bantuan dari Indonesia. Kemudian konsepnya ada 3. Yang pertama adalah pertukaran pengetahuan teknologi. Misalnya tadi yang diutarakan transfer teknologi pertanian dari Jepang, dan tujuannya adalah untuk menjamin mutu standar ekspor ke Jepang. Kemudian juga bisa mengundang pihak Jepang sebagai penasihat dalam seminar. Untungnya dalam kondisi pandemik ini, kita tidak perlu membuat seminar langsung, tetapi kita gampang mengundang pihak Jepang untuk menjadi pembicara dalam webinar seperti ini. Kemudian bisa juga nanti apabila sudah pandemi ini sudah selesai, saling berkunjung dan belajar dan saling bereksplorasi. Dan tentu saja
karena tiga perusahaan ini adalah juga perusahaan swasta, yang kita juga ingin meneruskan kerjasama ini dalam bentuk bisnis. Tetapi ini adalah kerjasama atau bisnis yang kita harapkan berkelanjutan sesuai dengan skema SDGs. Kita juga bisa meminta dukungan dari dunia internasional seperti PBB, JICA atau JITRO. Dan saya pribadi dan teman-teman saya juga banyak yang bekerja di JICA dan JITRO. Kemudian kita juga bisa meminta dukungan inovasi dari para pakar, termasuk spesialis UMKM di Indonesia atau yang di Jepang. Kemudian dukungan untuk berkomunikasi antara Indonesia dan Jepang, tadi seperti yang diutarakan oleh Mr. Kimura, visualisasi dan promosi keunggulan masing-masing anggota. Kemudian yang penting juga membantu generasi muda untuk bertukar pikiran dalam dunia pendidikan atau bidang lainnya dengan platform kami. Selain platform kami juga ada platform-platform yang mungkin nanti kita hubungkan, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lainnya. Contoh operasi platform tadi sudah diutarakan oleh Mr. Kimura, mendaftar, dan untuk yang pendaftarnya akan mendapatkan ID dan password, kemudian bisa menyampaikan informasinya di web platform kami. Kemudian misalnya ada 3 jenis item yang akan didaftarkan, penyediaan informasi, permintaan informasi, dan promosi. Draft judul nantinya akan kami buat sedemikian rupa supaya mudah dipahami. Misalnya judul utamanya, pisang Lampung. Berarti dari daerah Lampung ingin misalnya mengekspor pisang. Dibutuhkan teknologi Jepang untuk membuat produk pisang yang bisa diekspor ke Jepang. Jadi silakan pemerintah Lampung mempromosikan pisangnya, termasuk foto-fotonya dan lain-lainnya ke platform kami, dan kami akan menawarkan ke pihak Jepang, apakah itu pemerintah daerah, ataukah itu pengimpor pisang, ataukah itu asosiasi pisang di Jepang. Kemudian misalnya dari Malang, kehutanan, jadi tulis aja kehutanan Malang begitu. Misalnya di Malang dibutuhkan untuk revitalisasi hutan bakau di daerah Kabupaten Malang, di Malang Selatan. Dibutuhkan dananya kalau bisa dari CSR perusahaan Jepang. Ya kita sampaikan saja ke perusahaan-perusahaan Jepang. Kemudian dari, ini maaf saya tulis Cianjur, mungkin lebih tepat Bogor ya, Blueberry Bogor. Ini Ibu moderator sudah punya pengalaman tentang ini. Dibutuhkan bibit varietas Jepang untuk ditanam di Kabupaten Bogor. Nah seperti ini yang bisa di-upload di platform kami, dan kami akan menawarkan informasi tersebut ke Jepang. Tentu saja perlu autentikasi oleh sekretariat. Yang tadi saya bilang, kalau sekretariatnya hanya perusahaan swasta, itu hanya profit oriented. Jadi saya ingin juga pihak ketiga, misalnya tadi UNCRD atau UCLG, bisa melakukan autentikasi informasinya. Dan setelah disetujui, maka pengguna dan ada klien di Jepang bisa berhubungan langsung melalui platform kami. Kategori dalam platform kami ingin mencakup banyak hal, ekonomi dan bisnis, budaya, pendidikan, pariwisata dan olahraga, keperawatan dan kesehatan, karena pada saat ini sangat kekurangan perawat di Jepang. Jadi dengan IGEPA juga terjalin kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam hal perawat ini. Kemudian bidang yang lainnya adalah lingkungan, teknologi komunikasi, infrastruktur, layanan administratif, dan yang lainnya. Kemudian rencananya platform kami akan launch pertama Oktober 2020, jadi sekitar 2 bulan lagi. Tetapi ini adalah percobaan dulu, dan kami mohon apabila ada informasi yang bisa kami upload dulu di dalam website kami dari pihak Indonesia, kami siap untuk mengupload di dalam percobaan kami. Tetapi rencana resminya itu adalah Januari 2021. Kemitraan yang kita harapkan adalah dari pemerintah pusat, apakah itu dari Jepang dan Indonesia, pemerintah daerah, BUMN dan perusahaan swasta,
Kalau di Jepang tidak ada BUMN, jadi perusahaan swasta saja. Kemudian yayasan dan badan usaha lainnya, lembaga pendidikan, grup dan individu. Ini adalah salah satu contoh konkret, maaf ini bukan bidang pertanian, bagaimana menjual produk ke Jepang. Salah satunya yang dibuat oleh Tomatech, perusahaannya ini, adalah menjual produk bidang jasa Indonesia ke Jepang. Tomatech ini sudah banyak menjual aplikasi ke perusahaan IT di Jepang. Jadi yang membuat ordernya adalah dari perusahaan IT di Jepang, yang mengerjakannya, programmernya dari Indonesia. Tomatech ini adalah aslinya Tokyo Malang Teknologi ya. Logonya tomat, kita ingin mengalahkan apel. Jadi jangan sampai apel yang menang, tetapi nanti kalau bisa tomat. Nah, ini Tomatech ini sebetulnya grup saya pribadi. Waktu itu saya kumpulkan anak-anak pintar di Malang untuk membuat suatu perusahaan, tetapi saya tidak menjadi CEO-nya, direkturnya mereka sendiri. Saya yang mengambil ordernya dari Jepang dan saya suruh mereka mengerjakan beberapa pembuatan aplikasi di Malang. Salah satu yang terkenal di Jepang adalah Kokoichi Kare. Platform ini dibuat oleh anak-anak Malang, tetapi sekarang dipakai di Jepang. Kemudian ada yang lainnya seperti ini. Berikutnya saya ingin promosi sedikit tentang kegiatan saya sebagai pengajar juga. Tiap tahun sebetulnya saya membawa mahasiswa saya ke Indonesia untuk program yang dinamakan field work. Jadi kita tinggal 5 hari di suatu pedesaan, pernah di Yogyakarta, pernah di Bali, pernah di Malang, dan program ini sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Tiap tahun saya membawa sekitar 30-50 mahasiswa. Tujuan saya ingin membuat generasi muda kita, generasi muda Jepang dan generasi muda Indonesia saling berkomunikasi lebih aktif. Dan untuk itu memang perlu bertemu. Jadi saya mengajak murid-murid saya untuk homestay di rumah-rumah penduduk di desa di Indonesia supaya mereka mengerti bagaimana hidup di Indonesia. Dan nanti kalau mereka senang Indonesia dan kebanyakan mereka senang Indonesia, mereka akan menjadi tenaga ahli atau pekerja di perusahaan Jepang yang membantu banyak Indonesia. Bukan saja homestay, tetapi misalnya anak-anak mahasiswa Jepang saya suruh mengajar ke SD atau SMP, SMA di Indonesia, mengajar bahasa Jepang atau mengajar nyanyian Jepang, apapun. Tujuannya untuk bagi anak-anak Indonesia itu suatu hal yang menarik, tetapi juga bagi anak-anak Jepang itu belajar bagaimana mengajar sesuatu ke negara berkembang. Suatu saat kalau mereka pintar, dan mempunyai misalnya pekerjaan dengan posisi yang tinggi, mereka akan lebih banyak mengajar ke Indonesia. Nah, itu yang saya harapkan. Dan mereka saya haruskan untuk belajar juga salah satu budaya di Indonesia yang mereka senangi, ada bisa gamelan, bisa jaran kepang, asalkan tidak tidak kerasukan ya. Saya minta kepada Bapak yang pintar, jangan sampai anak-anak Jepang ini kerasukan, nanti tiba-tiba bisa kromo inggil, kan repot saya. Nah, itu yang salah satu kegiatannya. Juga kegiatannya yang lainnya adalah reboisasi, seperti ini di Bali, juga di Pulau Jawa juga. Ingin saya promosikan kepada Bapak Ibu sekalian juga, keuntungan belajar di Jepang adalah lulusnya cepat, terutama saya yang harapkan adalah S1 kalau bisa belajar di Jepang. Karena untuk belajar bahasa Jepang itu kalau dari S2 atau S3 itu sulit. Jadi saya sarankan untuk masuk S1 di Jepang supaya bahasa Jepangnya pintar. Di Jepang gampang sekali untuk mendapatkan gelar. Saya rasa lebih mudah daripada di IPB dan ITB, pengalaman saya. Kemudian setelah lulus mudah mendapatkan pekerjaan di Jepang. Kalau Anda lulusan dari Indonesia mau bekerja di Jepang akan sulit. Tetapi kalau Anda sudah belajar di Jepang dan mencari pekerjaan di Jepang akan mudah sekali. Dan apabila sudah belajar di Jepang, sudah masuk Jepang, Anda akan gampang mendapatkan beasiswa setelah masuk program. Tetapi jarang sekali orang yang
nekat seperti ini. Kebanyakan mahasiswa Cina, Nepal, Sri Lanka yang saya bimbing, mereka biasanya orang-orang nekat, mereka tidak mendapatkan beasiswa atau karena orang tuanya kaya di Indonesia, tapi hanya mereka masuk Jepang dan mereka arbaitu atau kerja sampingan di Jepang untuk membayar SPP-nya atau untuk hidup di Jepang selama mereka belajar S1, S2 atau S3-nya. Dan untuk kemampuan bahasa Jepang, misalnya level N1 itu tidak sangat sulit sekali kalau itu bisa belajar hanya di Indonesia. Kemudian keuntungan bekerja di perusahaan Jepang cocok untuk orang yang menuntut disiplin waktu, janji, dan lain-lainnya. Dan biasanya di Jepang kalau sudah sekali bekerja, akan bekerja sampai pensiun. Kemudian training di tahun pertama dan kalau sudah melewati tahun ketiga dianggap sudah siap. Kemudian banyak kemiripan sebetulnya antara Indonesia dan Jepang dalam hal budayanya. Jadi ini suatu keuntungan sendiri buat anak-anak Indonesia untuk belajar di Jepang. Terutama pada saat ini di Jepang sangat kekurangan tenaga IT. Jadi kalau mau belajar di Jepang dalam bidang IT untuk mencari pekerjaan di Jepang sangat mudah sekali. Jadi demikian saja dulu presentasi dari saya. Waktu berikutnya saya berikan kepada Ibu Moderator untuk tanya jawab. Ini ada hal yang lainnya tapi saya rasa tidak terlalu urgen untuk disampaikan. Demikian Ibu Indung, terima kasih. Suaranya tidak keluar Bu Indung, maaf. Ibu masih di mute, Bu. Sudah Pak Yudi. Suaranya tidak keluar Bu Indung. Sudah Prof? Oke, silakan. Ya. Terima kasih Prof. Bambang, Mr. Kimura, dan Mr. Ota atas penjelasannya tentang platform yang dikembangkan untuk menjembatani kerjasama antara pihak Indonesia dengan Jepang. Kami sudah menerima banyak pertanyaan terkait dengan produk-produk dan kiranya Prof. Bambang bisa menjelaskan detail bagaimana misalnya ini ada yang mau memasakkan tepung tapioka, rumput laut, flooring, semacam parkit Prof, parkit kayu Jepang. Apakah bisa diberikan penjelasan jika dimasukkan di dalam platform ini? Kiranya kita ini akan memanfaatkan platformnya, Prof. Dimasukkan di bagian apa? Apakah kebutuhan atau tawaran atau CSR atau apa? Terima kasih, Prof. Kurang lebihnya demikian produk-produknya. Jadi mungkin bisa dijelaskan agar bisa dimasukkan ke platform saja dan dicarikan match-nya di Jepang ya, Prof. Terima kasih. Silakan Prof. Bambang. Kimura-san mata Ota-san ni chotto shimon shimasu. Maaf, ini saya berikan ke orang-orang Jepang saja, Ibu ya, supaya lebih konkret. ちょっと一つの質問がありまして、例えばタピオカでんぷん、キャッサバからのでんぷんですね。日本だと、なんていうんですかね、そのタピオカの飲料、原料として使うんですけども、そのでんぷんがインドネシアでいっぱい作られているということで、具体的にこういったタピオカのでんぷん、インドネシアから日本に輸出したい時に、どのような流れでそれをアップする。で、カテゴリーとしては、これ、需要と供給、どちらになるんでしょうかということの質問です。じゃあ、ちょっと日本語でどうぞ。はい、わかりました。ありがとうございます。今のお話ですと、需要と供給、基本的にアップする情報は需要も供給も1個なんですね。ですので、こんな強みがあります。それに対して、日本のさまざまな企業だとか、団体さんがそれを見に来るというふうなものになります。Jadi pada dasarnya kita tidak membedakan antara demand and supply. Sekarang yang penting seandainya ada perusahaan atau pengusaha tapioka, tepung tapioka misalnya, itu ingin mempromosikan produknya, maka kita akan berikan ID-nya dan password-nya untuk mengupload data-datanya, informasinya. Kalau bisa ya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setelah itu kita terjemahkan ke bahasa Jepang dan
kita akan promosikan di Jepang. Dan dari situ apabila ada yang berminat, maka yang pihak Jepangnya juga akan kita berikan user ID dan passwordnya untuk membuat kira-kira permintaan mereka sebetulnya bagaimana, standarnya bagaimana. Itu dimasukkan dalam website tersebut juga. Kemudian apabila dari pihak Indonesia kira-kira berminat, langsung bisa dihubungkan antara keduanya, tetapi komunikasi ini tidak akan dibuka. Kira-kira demikian. Ibu Inung suaranya belum keluar lagi, maaf. Sudah Pak Yudi? Ya. Prof. Bambang, ada pertanyaan lagi yang cukup menggelitik. Ini tentang peti mati, Prof. Apakah kira-kira akan bisa kita gunakan platform ini untuk menjembatani pengusaha peti mati dari Indonesia ke Jepang dan juga produk-produk lainnya termasuk rotan, eceng gondok. Jadi peti mati masuk kategori handicraft ini mungkin, Prof. Mohon bantu dijawab. Makasih, Prof. 木村さんがおたさんにちょっと聞きたいんですけど、ですね、日本で亡くなった時に、お箱って何と言ってたっけ？お花亡くなる人のためのお箱。お墓違う、箱。はい、棺桶。棺桶、そうそう、忘れた。はい。棺桶がですね、実は今、90% 中国から輸入してるんですね、日本が。で今はそのインドネシアで棺桶ももちろん作れるということなので、例えば棺桶の分野でもこういうふうに作れるというのをうちのプラットフォームでもできるんですよね。同じですね。いいことだと思います。面白いと思いますよ。面白いと思います。はい。特に今メーティから中国からの産業移転が補助金もあるんで、それちょっと使えるんじゃないかなと思ってますけどね。そうですね、木材がすごく重要になってきます。日本でいうと、小畜梅、いわゆるそのグレードの高い、中度、低いみたいなのがあって、それによって木材が変わるんですね。はい。ぜひぜひインドネシアのものを入れたいです、ね。棺桶のネットワーク、また今度具体的に紹介してください。はい、わかりました。はい。Jadi untuk maaf ini ya, pembuatan peti mati juga itu welcome sekali. Dan saya pribadi, mungkin ini pertanyaan dari teman saya juga, pada saat ini pemerintah Jepang menganggarkan suatu anggaran khusus yang dinamakan untuk perubahan supply chain dari suatu negara ke negara ASEAN, termasuk Indonesia. Saya tidak bilang negara mana asalnya, ya kita bilang Cina lah ya. Jadi sebetulnya sekarang hubungan antara perdagangan antara Cina dan Jepang tidak begitu bagus, terutama karena ada Amerikanya. Jadi oleh karena itu METI, pemerintah Jepang, itu menganggarkan suatu anggaran khusus untuk mereka yang ingin mengalokasikan atau memindahkan industrinya dari Cina ke Indonesia, itu akan diberikan bantuan minimal kalau dirupiahkan itu 10 miliar, maksimal 500 miliar. Itu bantuan untuk pembelian alat-alat pabrik mesinnya. Jadi bukan bantuan cash, tetapi untuk pembelian alat-alat atau pembuatan pabrik baru di Indonesia. Dan pada saat ini, pada fase pertamanya hanya ada satu perusahaan Indonesia perusahaan Jepang yang memanfaatkan, yaitu untuk pembuatan gaun medis. Berikutnya ada fase yang kedua, di mana sekarang targetnya harus kita cari kira-kira ekspor dari Cina ke Jepang itu yang dominan apa. Salah satunya adalah, maaf ini, peti mati, karena peti mati 90% itu dibuat di Cina. Kalau ini bisa dipindahkan dari Cina ke Indonesia, maka perusahaan Jepang pembuat peti mati tersebut akan diberikan dananya oleh pemerintah Jepang untuk berinvestasi ke Indonesia. Nah, itu juga salah satu idenya yang Mr. Kimura dan Mr. Ota sangat setuju sekali dan akan membantu untuk mencarikan network-nya. Demikian.
Ibu Inong masih di mute. Oke, ya. Makasih Prof. Bambang atas jawabannya. Kami menerima beberapa pertanyaan, kurang lebihnya mirip, dan kami persilakan Bapak Ibu semuanya saja nanti menggunakan email, mengirim ke bambang@wako.ac.gp, menyampaikan pertanyaan tentang penggunaan platform pada prinsipnya, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Bambang dan juga Mr. Kimura dan Mr. Ota. Ini adalah semacam menggantikan komunikasi yang misalkan dari Indonesia harus ke Jepang, dari Jepang harus ke Indonesia. Dengan adanya pandemi ini, maka muncullah ide pembuatan platform ini, Bapak Ibu. Jadi, selain produk-produk yang dilarang untuk ekspor dan harus didahului dengan pencabutan larangan impor, bisa saya sebutkan di sini adalah produk-produk segar yang harus didahului dengan kesepakatan protokol keamanan dan kesehatan pangan antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Contoh saja buah mangga, itu belum bisa kita mulai. Atau produk-produk lain yang harus menggunakan protokol kesehatan seperti produk-produk peternakan. Jadi saat ini baru ada 5 perusahaan yang memperoleh izin ekspor untuk produk peternakan, khusus untuk olahan daging ayam. Masih dalam proses 1 perusahaan untuk olahan daging sapi. Jadi Bapak Ibu silakan saja menggunakan platform ini untuk menawarkan produk-produk di luar produk-produk tersebut. Jika produk itu adalah produk pangan, maka yang pertama harus Bapak Ibu siapkan adalah diagram alir proses produksi mulai dari penyiapan bahan baku hingga pengemasannya. Dan yang kedua adalah komposisi bahan. Kedua dokumen tersebut akan kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang. Nanti akan ada semacam badan POM di Jepang yang menganalisis apakah komposisi bahan dan prosedur produksinya sudah memenuhi keamanan dan kesehatan pangan. Jika sudah disetujui, maka B2B ini bisa berlangsung. Jadi, Bapak Ibu memperoleh calon buyer dulu menggunakan platform ini, berkomunikasi, mencari buyer, sampaikan saja want-nya, kebutuhannya, buyer. Nah, nanti kalau sudah mereka bersepakat, kita sampaikan diagram alir proses dan komposisi bahan. Jika sudah di-approve, konfirmasi oleh Badan POM Jepang, ekspor bisa dimulai. Khusus yang mengandung produk peternakan harus melalui Kementerian Pertanian, karena harus ada kesepakatan protokol keamanan dan kesehatan pangan. Dan yang terakhir, jika Bapak Ibu ingin menawarkan produk dengan kata-kata jamu, maka itu dianggap berfungsi sebagai obat, maka izinnya juga harus melalui Badan POM. Izinnya akan lebih panjang lagi, di luar dari diagram alir produksi dan juga komposisi bahan. Mengingat keterbatasan waktu, saya berharap Bapak Ibu bisa mengirim email kepada agriculture@kbritokyo.jp jika itu pertanyaan ditujukan kepada kami, dan untuk platform silakan langsung menyampaikan email kepada Prof. Bambang di bambang@wako.ac.jp. Saya sebagai moderator dan panitia pada hari ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Kuasa Usaha ad interim, Bapak Tri Purnajaya yang masih bergabung dari ruangan beliau. Terima kasih Bapak Kuai, kepada fungsi komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, kepada narasumber Ibu Cordelia Erwina dan juga Prof. Bambang, Mr. Kimura, dan Mr. Ota. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga platform ini bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana disampaikan Prof. Bambang. Sebelum bulan Januari, silakan sudah menyampaikan komunikasi tentang data-data, gambar, infografis, link, website, alamat email yang masih aktif dan bisa digunakan, sehingga bisa berkomunikasi secara aktif dan terjadi interaksi yang lebih bagus. Bahan-bahan dalam bahasa Indonesia nanti akan diterjemahkan oleh tim Pak Kimura dan Pak Ota, sehingga di dalam platform nanti akan ada 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, tentu kita akan paham bahasa kita sendiri, bahasa Inggris, agar yang tidak paham bahasa Indonesia dan bahasa Jepang bisa memahami, dan yang ketiga adalah bahasa Jepang.
Jadi orang Jepang, pihak Jepang maksud saya, bisa memahami bahan-bahan dari Indonesia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Seperti saya sampaikan tadi, jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan feel free email ke agriculture@kbritokyo.jp dan untuk platform silakan ke Prof. Bambang. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Yoroshiku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Prof. Bambang, kita foto bersama dulu, Prof. じゃあ、集合写真撮りますので、ちょっと待ってくださいね。 Ibu Cordelia, Pak Kuai, izin. Pak Riki mohon bantuannya. Ya, sebentar, Prof. ちょっと集合写真です。 Ya. Hitung, Pak. Sebentar, Prof. Baru disiapkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Prof. Bambang, Pak Kuai, Ibu Cordelia. Sampai jumpa di email dan komunikasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin live Bapak Ibu. Kita terakhir.